Shalom, saudara-saudari yang dikasihi Kristus. Jumpa kita dalam renungan harian GKI Kuitang. Hari ini Senin 9 Agustus 2021 bersama saya, Pendeta Emeritus Arti Sembiring. Firman Tuhan kita renungkan pada kesempatan ini diambil dari kitab 2 Timotius. 2 Timotius 4 ayat 6 sampai ayat 8a. Kita dengarkan, saya bacakan untuk kita demikian. Mengenai diriku, darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan, dan saat kematianku sudah dekat. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan. Demikian firman Tuhan ini. Berbahagialah kita yang mendengar firman Tuhan dan yang tekun melaksanakannya dalam hidup sehari-hari. Amin. Tema untuk kita merenungkan firman Tuhan tadi berbunyi, start penting, finish menentukan. Start penting, garis finish menentukan. Saudara-saudari yang dikasihi Kristus, kita mengenal garis start, khususnya dalam perlombaan kecepatan. Perlombaan berawal dari garis start itu sangat penting. Start yang salah atau kurang baik mengakibatkan tidak maksimalnya perlombaan kita. Tetapi bagaimanapun baiknya di garis start, memasuki jalannya pertandingan, di garis finish lah yang menentukan. Saudara-saudari yang dikasihi Kristus, bacaan kita hari ini adalah kesaksian cuplikan hidup Rasul Paulus yang dinamakannya kehidupannya sebagai pertandingan iman. Tersebutlah pertama sekali sosok Saulus yang begitu bergairah pada saat Stefanus dilempari dengan batu karena tuduhan penistaan kekudusan, penistaan keesaan Tuhan. Saat itu Saulus sangat setuju, sangat gembira Stefanus dihukum mati. Tetapi dia belum boleh mengeksekusi keputusan pelanggaran Taurat itu karena usianya belum cukup. Dia mendapat tugas menjaga jubah para eksekutor supaya mereka menanggalkan jubahnya untuk menjaga kesucian diri mereka yang melempari Stefanus dengan batu sampai wafat. Saulus adalah seorang terpelajar dalam hal hukum Taurat Musa. Dia masuk komunitas kaum Farisi. Mereka mahasiswa dalam bimbingan para rabi belajar hukum Taurat. Dan mereka berusaha melakukan syariat Taurat sebaik-baiknya dengan membayar persepuluhan, berdoa dalam waktu yang ditentukan setiap hari, berpuasa 2 kali atau 2 hari setiap minggu. Dapat kita artikan, begitulah garis start pertumbuhan iman Saulus. Dia bersemangat berjuang untuk memurnikan syariat Taurat. Dia mendapat
surat mandat menghambat jalan Tuhan, menangkap untuk dipenjarakan, bahkan membunuh pengikut-pengikut Kristus. Pertandingan iman Saulus ini rupanya berada di arena yang keliru. Dia disodok, diganjal oleh kuasa kasih Kristus yang telah bangkit, sampai dia terjatuh buta. Dalam keadaan tak berdaya itu, Tuhan menyapa dia, "Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku?" Dia menjawab, "Siapakah engkau, Tuhan?" Kata Tuhan, "Akulah Yesus yang kau aniaya itu." Dalam Kisah Rasul pasal 9 ayat 4 sampai ayat 5. Dengan itu, Kristus mau menempatkan Saulus dalam arena pertandingan iman yang benar melalui pertobatan. Startnya adalah pertobatannya. Tanda pertobatan dinyatakan oleh Saulus. Apa yang dulu kubanggakan, yang kuanggap untung, ternyata itu rugi dan sampah dibanding dengan pengenalan akan Kristus. Dalam Filipi 3 ayat 8. Saudara-saudari, babak baru pertandingan imannya disebutnya dalam suasana haus, lapar, tersiksa, difitnah, didakwa, dan dipenjarakan, terancam tenggelam di laut dengan kapal yang dia tunggangi, digigit ular berbisa, dia menderita sakit, tak sembuh. Itulah yang dialaminya. Tetapi dengan itu, Saulus berubah menjadi Paulus, salah satu rasul Kristus. Tuhan menantikan akhir pertandingan iman kita yang mungkin gagal, atau bisa terjadi seperti nasihat Tuhan Yesus, yang terdahulu menjadi terkemudian, yang terkemudian menjadi terdahulu. Saat ini, saudara-saudara, kalau kita simak banyak pertobatan teman-teman yang pernah menempuh perjuangan iman dalam arena yang keliru, seperti merusak, membakar gedung gereja, membenci orang Kristen, bahkan membuat onar dalam gereja dengan bom. Tetapi banyak akhirnya mereka menemukan arena yang benar melalui pertobatan, dan ada komunitas mereka yang disebut para murtadin. Komunitas ini tempat mereka bersaksi, menyaksikan pertobatannya, dan para petobat-petobat ini bertambah terus. Semoga kita sampai di garis akhir dalam pertandingan iman ini dengan tetap bertanding dalam arena yang benar sesuai firman Tuhan untuk meraih mahkota kebenaran yang tersedia untuk kita. Mari saudara-saudari, kita aplikasikan tema renungan kita ini. Start penting, tetapi finish menentukan, dengan pokok-pokok berikut. Pertama, bisakah Anda menyebutkan kapan awal garis start perlombaan iman Anda secara dewasa dan bertanggung jawab? Karena mungkin Anda dari keluarga Kristen sejak kecil. Yang kedua, apakah pertandingan iman Anda selamanya mulus tanpa hambatan, atau ada banyak pelanggaran-pelanggaran aturan pertandingan yang Anda lakukan? Yang ketiga, bagaimana prinsip Anda agar tetap mampu bertanding
dalam arena yang benar, walau lawan cukup keras dan berat, agar mencapai garis finish dengan baik. Apa prinsip Anda? Mari berdoa. Bapa kami yang di sorga, hidup kami sungguh pertandingan iman yang harus kami jalani, perjuangkan dalam arena yang ditetapkan firman Tuhan. Lawan kami iblis. Dia menggunakan alat-alat kenikmatan daging, nafsu duniawi yang berakhir dalam kebinasaan. Tolong kami agar kami bertanding sebagai anak Tuhan, sebagai murid, sebagai saksi Kristus. Karuniakan hikmat dari Roh Kudus. Garis finish di depan kami dapat kami capai untuk menerima mahkota kebenaran. Tolong kami yang bertanding, khususnya saat ini dalam suasana pandemi COVID-19 yang penuh tantangan, kami hadapi bersama dengan Tuhan. Inilah doa kami dalam Kristus Tuhan. Amin.